Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Februari 2003, upaya perdamaian diupayakan oleh kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil. Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan sebelum pembacaan surat gugatan, kuasa penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatan tersebut. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, para tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut dalam eksepsi. Tidak kami bacakan ya, sudah ada di lampiran dalam jawaban tergugat. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tersebut, penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 23 Februari 2003. Atas replik penggugat tersebut, tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 telah mengajukan bukti pada tanggal 28 Februari 2003. Bahwa untuk selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan barang bukti berupa fotokopi surat bukti dari P1 sampai dengan P5. Menimbang bahwa penggugat juga telah mengajukan 4 orang saksi, yaitu 1 saksi Dr. Haji Endeng. Tidak akan dibacakan ya untuk keterangan saksi. 2 saksi Saja Suganda, 3 Haja Neneng Junengsi, 4 Haja Dede Suryadi, 5 saksi Hamzah. Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dari T1 sampai dengan T13 ya. Menimbang para tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu saksi Endan Ramdhani dan 2 saksi Diki Wahyudi. Menimbang bahwa penggugat dan para tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 9 Mei 2023. Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan. Menimbang selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyikat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas. Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut, para tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan. Jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi atau keberatan dan pokok perkaranya. Menimbang oleh karena para tergugat telah mengajukan eksepsi atau keberatan dan pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi atau keberatan dari para tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkara sendiri sebagai berikut. Dalam eksepsi, menimbang bahwa di dalam jawabannya kuasa para tergugat telah mengajukan eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya menyatakan 1. Gugatan penggugat kurang pihak, 2. Gugatan penggugat kabur, 3. Klasifikasi gugatan tidak jelas. Menimbang terhadap gugatan eksepsi atau keberatan para tergugat tersebut, kuasa penggugat telah menanggapinya dalam replik sebagai berikut. 1. Gugatan kekurangan pihak, bahwa dalam eksepsinya di halaman 2 dan 3 para tergugat menyatakan gugatan penggugat kurang pihak dengan dalil pada pokoknya penggugat tidak melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai tergugat, antara lain Notaris Susilawati sebagai pejabat yang berwenang membuat akte perdamaian. Dilanjutkan ya dengan hakim anggota. Lanjut ya.
bahwa tugas seorang notaris menurut pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris diantaranya membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa Neneng Suningsi S.H. Jajang Sugirwan Heri Yadi Afandi dengan Kepala Desa Cinta Asih kedudukannya adalah sama sebagai satu pihak dengan penggugat yang adalah bagian dari pemerintahan Kabupaten Karawang, sehingga menurut penggugat tidak dapat dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara akuo. Bahwa dalam negara hukum Indonesia setiap subjek hukum yang dalam praktik tersebut penggugat berhak menggugat subjek hukum lain yang dalam praktik tersebut tergugat, di mana penggugat merasa berhak dan kepentingan terganggu oleh dan atau dirugikan oleh tergugat. Menimbang bahwa terhadap eksepsi kuasa tergugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana diketahui eksepsi pada hakikatnya ialah perlawanan dari pihak tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan misalnya hanya mengenai ketentuan hukum acara belaka. Menimbang bahwa tentang tangkisan atau eksepsi, LPG hanya mengenal satu macam eksepsi, yakni eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim. Eksepsi ini terdiri dari dua macam, yakni eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif. Kedua macam eksepsi ini termasuk eksepsi yang menyangkut acara. Dalam hukum acara perdata disebut eksepsi prosessual. Eksepsi mengenai kekuasaan relatif adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tertentu adalah tidak berkuasa mengadili perkara tertentu, sedangkan eksepsi kuasa absolut ialah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan yang lain. Menimbang bahwa terhadap eksepsi atau keberatan poin pertama yang gugatan kurang pihak akan majelis pertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penggugat dalam perkara perdata adalah orang yang merasa haknya dilanggar, yang disebut dengan ketergugat dalam perkara adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 tahun 1997 yang menggariskan adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan pula dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, majelis hakim berpendapat bahwa menyangkut pihak-pihak dalam suatu gugatan adalah merupakan hak penuh dari penggugat untuk menentukan siapa yang hendak ditarik dalam suatu perkara sepanjang ada hubungan hukumnya dan pihak-pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum di dalamnya. Menimbang bahwa mengenai dalil para tergugat yang menyatakan bahwa notaris Susilawati sebagai pejabat yang mewenang membuat akta perdamaian, kepala desa Cinta Asih yang dalam akta perdamaian dijadikan sebagai turut tergugat, serta Neneng Suningsi Karwa Eka Pramana, Jajang Sugirwan Hayadi Afandi sebagai subjek yang keliru mengambil sikap harus juga ditarik sebagai pihak dalam perkara akuo. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana asas hukum acara perdata bahwa yang menentukan siapa saja yang menjadi tergugat atau turut tergugat adalah wewenang mutlak dari penggugat. Namun demikian, apakah dalam perkara tersebut kekurangan pihak, maka hal tersebut harus diungkap dalam fakta-fakta di persidangan. Menimbang bahwa dalam satu gugatan yang berbentuk kontentiosa di mana terlibat kedua belah pihak yang bertindak dan berkedudukan baik sebagai pihak penggugat maupun pihak tergugat, maka dalam hal ini seorang yang bertindak sebagai penggugat seharusnya adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak yang ditarik sebagai tergugat haruslah orang yang tepat dan memiliki kapasitas. Dalam suatu gugatan untuk error in persona dapat disebabkan oleh plurium listis constentium atau pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai turut tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat. Memang bahwa menurut majelis hakim dalam konteks perkara akuo, sebagaimana telah menjadi jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, ada hak sepenuhnya dari penggugat untuk menggugat pihak-pihak yang dirasakan merugikan kepentingannya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim penggugat sudah tepat menggugat para tergugat tersebut karena para tergugat merupakan orang yang
mempunyai hubungan dengan suatu perbuatan hukum, sehingga eksepsi keberatan para tergugat tentang gugatan kurang pihak berdasarkan hukum menyatakan ditolak. Yang kedua, gugatan penggugat kabur, bahwa berdasarkan jawaban para tergugat di halaman 4.7 dan 8 menyebutkan bahwa dalam gugatan penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan dari para tergugat, sebab seorang yang didudukkan sebagai tergugat sudah barang tentu adalah orang yang karena tindakan atau perbuatannya merugikan penggugat. Hal ini sama sekali tidak dikemukakan oleh penggugat, dan oleh karenanya gugatan penggugat menjadi tidak jelas atau mengandung kekaburan. Bahwa karena gugatan penggugat mengandung ketidakjelasan, kekaburan, dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima. Menimbang bahwa atas eksepsi dari para tergugat tersebut, penggugat telah menganggapi dalam repliknya sebagai berikut, bahwa penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil para tergugat tersebut yang menyatakan bahwa dalam gugatan penggugat sudah menguraikan dengan fakta-fakta berkait dengan unsur fundamentum petendi sebagaimana tersebut di atas. Fakta-fakta dalam gugatan tersebut adalah adanya hubungan hukum, dan B, dalam gugatan penggugat telah menguraikan fakta hukum. C, tidak menyalahgunakan kewenangan. Dalam gugatan penggugat telah menguraikan fakta kuasa hukum di mana penggugat pada saat itu yang diwakili oleh Haji Neneng Sunensi dan seterusnya, dan Heri Afandi dengan dasar surat kuasa nomor 183.5/158/56 garis HUK garis 2020 tanggal 6 Januari 2020, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kurang jelas yang berakibat gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat terima, tidaklah memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi keberatan para tergugat dan tanggapan penggugat tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa kamus hukum yang dikarang oleh Zulkifli Umar dan Usman Handoyo memberi pengertian tentang gugatan kabur adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap, atau dapat juga diartikan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Menimbang bahwa berdasarkan buku Yahya Arahab, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan obscurable adalah suatu gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatannya yang tidak jelas. Dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing berbentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, batas-batas tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat. C, petitum gugatan tidak jelas. D, masalah posita wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa mengenai adanya kesalahan dari tergugat atau tidak, karena seorang yang didudukkan sebagai tergugat sudah barang tentu adalah orang yang karena tindakan atau perbuatannya merugikan pembuktian lebih lanjut dan akan menjadi pertimbangkan nantinya dalam pokok perkara. Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi para tergugat tentang menggugat kabur dalam perkara ini berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak. Yang ketiga, klarifikasi gugatan tidak jelas, bahwa berdasarkan jawaban para tergugat di halaman 4.12, 13 dan 14 dan 15 menyebutkan bahwa klasifikasi gugatan merupakan syarat formal suatu gugatan dengan kompetensi sebagai seharusnya, tetapi gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas dan tidak pernah dikenal dalam sistem gugatan perdata biasa di Indonesia, sebab sebagaimana ditentukan dalam pasal 1243 KUH Perdata dan pasal 1365 KUH Perdata bahwa bentuk gugatan perdata biasanya hanya dua macam, yaitu gugatan tentang wan prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa memang pembatalan perjanjian in cause akta perdamaian dapat diajukan pembatalan sebagaimana diatur dalam pasal 1266 dengan syarat perjanjian tersebut bersifat timbal balik harus ada wan prestasi, dan pembatalan harus diminta pada hakim atau pengadilan. Bahwa dalam gugatan penggugat sama sekali tidak mendasarkan gugatan terhadap dua alasan pembatalan akta perdamaian,
yakni manifestasi atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa atas eksepsi para tergugat tersebut, penggugat telah menanggapi di dalam repliknya sebagai berikut, bahwa penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil para tergugat tersebut yang menyatakan bahwa dalam gugatan penggugat telah menguraikan dalam gugatan yang pada halaman 5.4 dan seterusnya dengan menegaskan surat pernyataan kesepakatan perdamaian atau perdamaian merupakan cerminan dari suatu kesepakatan dua belah pihak di mana pihak satu mengikat diri dengan pihak yang lainnya. Namun berdasarkan pasal 1320 Perdataan terdapat batas-batasan kesepakatan tersebut di mana batasan kesepakatan tersebut adalah kesepakatan mereka mengikat dirinya, kecekapan untuk membuat suatu perikatan, pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang yang menimbulkan akibat jika tidak terdapat salah satu batasan yang dilanggar, maka penyebabnya adalah akta pencacatan hukum mengakibatkan kesepakatan tersebut dapat dibatalkan. Bahwa berdasarkan pasal 1859 KUH Perdata menyatakan, namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu keliruan mengenai bersangkutan atau pokok perselisihan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terkait materi eksepsi gugatan klasifikasi gugatan tidak jelas atau sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata, suatu surat gugatan pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian fundamentum petendi atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan. Menimbang bahwa fundamentum petendi atau posita gugatan merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat, yang merupakan landasan pemeriksaan penyelesaian perkara di dalamnya harus memuat penjelasan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut. Sedangkan petitum merupakan bagian gugatan yang berisian pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat, atau dengan kata lain, petitum berisikan tuntutan atau permintaan penggugat kepada pengadilan untuk dinyatakan atau ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukum kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak, atau dengan kata lain, petitum gugatan adalah bagian gugatan yang berisi apa yang penggugat minta atau yang diharapkan agar diputus oleh hakim. Menimbang bahwa lebih lanjut, majelis hakim akan membahas terlebih dahulu putusan akta perdamaian. Menurut pasal 1 angka 10 Perda nomor 1 tahun 2016, akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian ditegaskan dalam pasal 130 HIR yang menjelaskan putusan perdamaian sebagai berikut. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri kemudian menurut pasal 1858 ayat 1 KUH Perdata, perdamaian di antara para pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada pasal 130 ayat 2 HIR. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi karena telah berkekuatan hukum tetap. Akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup upaya banding dan kasasi. Larangan itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa di dalam undang-undang sendiri telah menegaskan terhadap putusan akta pandadi atau akta perdamaian tidak bisa diajukan banding, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1038K/SIP/1973 bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Kenapa tidak dapat diajukan banding? Dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 975K/SIP/1973. Menimbang bahwa putusan akta perdamaian atau akta pandani mempunyai kekuatan sama dengan keputusan pengadilan, dipersamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan eksekutorial. Terhitung sejak putusan perdamaian dibacakan oleh hakim, maka terhitung sejak saat itu putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap, final, dan mengikat.
para pihak yang berperkara sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 1 Agustus 1973 dalam perkara kasasi nomor 1038.K garing SIP garing 1972 yang hal yang sama dikemukakan pula dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1976 nomor 975K garing SIP garing 1976 bahwa tidak ada upaya banding dan kasasi terhadap putusan perdamaian atau akte pandadi sebagaimana secara esensial telah diatur dalam pasal 130 HIR garing 154 RBG. Putusan perdamaian atau akte van Vilgelik merupakan putusan yang tertinggi. Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan putusan akte perdamaian akte van Vilgelik menimbang bahwa akte perdamaian jika tidak dilaksanakan maka dapat diminta pelaksanaan eksekusi secara paksa oleh pengadilan karena salah satu pihak tidak mau melakukan secara sukarela. Oleh karena itu tidak ada ketentuan ganti rugi dan yang ada hanyalah permohonan eksekusi. Selanjutnya Yahya Harahap dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata juga berpendapat bahwa putusan perdamaian atau akte pandadi dengan akte perdamaian yang isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan persetujuan, putusan itu mempunyai kekuatan eksekutorial apabila salah satu pihak melakukan prestasi atau tidak melaksanakan persetujuannya yang tertulis dalam akte perdamaian atau dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi sehingga terhadap sengketa yang telah dibuat akte perdamaiannya dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali karena akte perdamaian tersebut dipersamakan dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi pihak yang merasa dirugikan karena tidak dilaksanakan akte perdamaian dapat menempuh upaya permohonan eksekusi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan akte perdamaian tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat dalam perkara akuo tidak jelas alasan-alasan pembatalan akte perdamaian tersebut dan juga tidak didasarkan atas adanya prestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan eksepsi dari para tergugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka eksepsi mengenai klarifikasi gugatan tidak jelas, kualifikasi gugatan tidak jelas dari para tergugat berdasarkan hukum untuk dikabulkan. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa oleh karena eksepsi para tergugat dalam perkara akuo dikabulkan, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan ini. Lebih lanjut, oleh majelis hakim perkara akuo dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena hal yang mendasar dan penting dalam sebuah gugatan telah terjawab, maka dalil gugatan yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan baik penggugat maupun oleh tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat dan seterusnya tidak relevan dengan perkara akuo, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan dan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat nyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai konsekuensi dari suatu gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada penggugat, sehingga cukup berdasar bagi majelis hakim untuk menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah mana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Memperhatikan ketentuan dalam hukum acara perdata, Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 48 2009 tentang Kehakiman Kehakiman HIR serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi para tergugat dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dead van Kelehberklaat menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.245.000. Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kerawang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2003 oleh kami Dian Triasuti Ratmini dan Rahmat Hidayat Batubara masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pada persidangan terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh Yeni Nuraini sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa para tergugat. Demikian ya diputusnya untuk perkara nomor 2 ya. Untuk persalinannya nanti mungkin hari Senin atau Selasa ya, atau hari ya Senin atau Selasa ya untuk mengambil salinan putusan ini. Untuk itu tidak ada pertanyaan ya sidang ini, karena sudah selesainya dibacakan putusan ini, maka untuk perkara sidang nomor 2 PDTD 2002 PN Karawang dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Ya, saudara, demikian barusan persidangan sengketa tentang lahan sekolah SD Negeri Cita 2 ASI, yang mana barusan sidang sudah dilakukan dan digelar dan sudah diputuskan oleh hakim, yang mana dalam sidang putusan ini dimenangkan oleh salah satu pihak ahli waris ya. Adapun untuk dari keputusan itu sendiri mengakibatkan memang tadi ada bahwa hakim mengatakan untuk kasus persidangan itu sendiri dinilai ada tidak memenuhi unsur dari hukum atau gugatan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya saya langsung menanyakan kepada pengacara yang ada di belakang saya ini untuk lebih jelasnya dengan tanggapan terkait hasil putusan persidangan yang barusan yang sudah dilakukan. Ya, Bang, selamat ya. Ya, Bang Rio. Bang Rio ini sebagai kuasa hukum dari para tergugat ya. Bang, barusan kan ada hasil keputusan. Tadi juga kami juga menyiarkan secara langsung tentunya. Nah, Abang tanggapannya tentang putusan ini bagaimana nih pertama nih? Terus mungkin bisa dijelaskan dulu nanti secara detailnya ya. Tanggapannya untuk hasil putusan ini sendiri, mangga silakan. Pertama-tama kami selaku kuasa hukum para tergugat mengucapkan puji syukur alhamdulillah bahwa dalam perkara nomor 2 ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah memutus secara objektif perkara ini. Artinya perkara nomor 2 ini kita menangkan kembali. Artinya udah 2 perkara yang kita menangkan dalam gugatan SDN Cinta ASI 2. Nah, jadi harapan kami dengan putusnya perkara nomor 2 ini tidak ada alasan lagi untuk pemerintah Kabupaten Karawang untuk membayarkan ganti rugi kepada para ahli waris. Mungkin itu. Yang kedua, ini menjadi suatu acuan kita bahwa keadilan itu memang masih berlaku, terutama di Kabupaten Karawang. Artinya dalam putusan perkara nomor 2 ini, Hakim Pengadilan Negeri Karawang sangat objektif untuk memutus perkara ini. Ya, Bang, tadi kan cukup ada alasan-alasan karena ini tadi sempat ditolak artinya ya gugatan tersebut. Iya. Nah, tadi disebutkan ada yang sampai karena adanya kabur tadi ya. Nah, itu mungkin Abang bisa jelaskan. Iya. Jadi eksepsi kita dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam perkara nomor 2. Artinya gugatan para penggugat Kabupaten Karawang, pemerintah daerah Kabupaten Karawang itu kabur, tidak jelas. Jadi gugatan mereka itu dalam putusan perkara pertama udah jelas, memang ada akta perdamaian, terus sudah memiliki kekuatan hukum. Nah, kemudian muncul lagi perkara nomor 2. Perkara nomor 2 ini tidak jelas. Ini tujuannya kemana? Ini alasan gugatannya. Sebenarnya tidak ada kesalahan, bukti-bukti udah lengkap. Bahkan pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam pokok perkaranya hanya fotokopinya aja, fotokopi SKD. Yang SKD itu tidak jelas kegunaannya untuk apa. Artinya perkara ini diputus oleh Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang, Majelis Hakim adalah sangat objektif dan melihat bukti-bukti yang ada di persidangan. Baik, jadi di sini Abang sangat senang sekali ya hasil putusannya.
tentunya di sini jadi kabar baik buat Para tergugat, ahli waris ya. Belum tahu berarti ya? Iya, belum tahu. Ya. Oke, terima kasih banyak ya, Iya. Bang Rio. Tentunya ini nanti untuk tahapan berikutnya di sini tadi ada penjelasan bahwa memang di sini nanti jika memang ini akan ada eksekusi. Jadi tidak ada ini Tidak ya, ada upaya hukum lagi. banding lagi ya, Tidak. karena dianggap sudah selesai. selesai persidangan ini ya. Oke, terima kasih banyak Bang. Sukses ya Bang. Oke, ya. Ya, saudara, itu barusan dari keterangan Bang Rio sebagai pengacara dari tergugat, yang mana memang beliau sangat senang dengan hasil dari keputusan dari Hakim Majelis Pengadilan yang menggelar perkara kasus sengketa SD Negeri Cinta Dua Asih yang berada di Kecamatan Pangkalan. Artinya memang dalam kasus ini tadi memutuskan hakim bahwa kasus dari ini dianggap sudah selesai, tidak ada banding lagi, dan tindak lanjutnya pihak penggugat berkewajiban untuk mengganti rugi jika tidak melaksanakan hal tersebut. Jadi pihak tergugat punya kewenangan untuk melakukan eksekusi. Ya, demikian untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang. Saya Rudi Setiawan, TV Berita Official bersama Fajar Maulana melaporkan. Thank you. Ya, sampai